الحمد للمحمود الواحد المعبود حمدا يدوم سرمدا وليس يحصى عددا ثم الصلاة دائما تغشى النبي الخاتما خير الورى محمدا ما طار طير وشدا وبعد هذه الوجود بنورها مر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترك في وسط العالم مقام وتناهى في مجده وتعالى لهجته العيون في مقتلته بشرا كاملا يزيع الضلال يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا لا إله إلا الله 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 المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kami sampaikan wabil khusus kepada Habib Mahdar bin Salim bin Yahya beserta keluarganya yang telah menyediakan fasilitasnya malam hari ini. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini tidaklah kecuali atas fasilitas beliau kita bisa berkumpul di tempat ini bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, berkumpul di tempat ini kecuali dengan mendengarkan tausiah majelis ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Tidaklah kecuali semua pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan ini karena sebab beliau, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah barokah, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berkah barokah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masrah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di tempat malam hari ini, saudara-saudara kita yang pada malam ini juga ada di Simpang 3, Simpang Tritip sana, dan malam hari ini kita juga berada di tempat ini. Semuanya adalah sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa pilihan Allah adalah pilihan-pilihan yang baik.
kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia, maka ketempatan hadiran kita adalah bagian termasuk orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan kita semuanya berkumpul nanti di akhirat kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirin kiram jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak dengan penuh hikmat, penuh dengan perhatian. Kita simak untayan kata demi kata yang akan memberikan hikmah kepada hati kita, di mana untayan kata itu adalah kisah-kisahnya Rasulullah, kemuliaan-kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika dirangkai menjadi mutiara hikmah yang akan menghidupkan hati kita yang mati, akan memberikan amalan-amalan kehidupan kita yang kemudian memberikan pancaran kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita simak dengan baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat besar buat kita semuanya. Kepada guru kita Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Husain bin Segaf untuk menyampaikan tausiahnya. Fa'alaihi fatabaga masykurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Malikil Muta'al Al-Munazzahi anis syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi bainal harama wal halal. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa takarram wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin ala syafi'ina wa habibina wa nabiyina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbin wa al. Ma'asyul habaib, para habaib, para sesepuh, orang-orang tua kita yang karena merekalah kampung kita terus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, rumah kita tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, para asatid yang terus berjuang dan berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjuang di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tetap menjaga dan membela agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin hadirat yang berkumpul untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di majelis ini kita bakal mengenang Nabi kita Muhammad dan insyaallah bertumbuh rindu kepada Nabi kita Muhammad, membaca sejarah dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi, beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada cara, tidak ada perbuatan, tidak ada usaha dalam urusan bisa menghilangkan masalah terkecuali dengan yang paling hebat adalah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan cara yang paling ampuh, cara yang paling hebat nomor satu untuk menyelesaikan segala masalah, cara yang paling bagus adalah dengan membaca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah apakah itu? Terserah. Masalah dunia bakal Allah bantu berkat maulid Nabi Muhammad. Bahkan termasuk masalah di akhirat pun kelak akan dibantu berkat maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan awal terciptanya maulid semacam ini, kita berkumpul membaca satu kitab yang di situ ada sejarah Nabi kita Muhammad dan menjelaskan akhlak Nabi kita Muhammad. Acara semacam ini munculnya gara-gara ada masalah. Jadi perkumpulan semacam ini, pembacaan maulid semacam ini, penyebabnya apa? Penyebabnya gara-gara ada masalah yang besar. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin,
waktu itu umat Islam yang dipimpin oleh beliau sedang berusaha berjuang untuk membebaskan yang namanya Palestina. Kita tahu Palestina, sampai sekarang Palestina tuh perang terus. Orang kafir entah dari negara mana, pokok bendera mereka satu, kafir. Nak dia Amerika, nak dia Israel, nak dia apa, pokok yang kafir bakal berada di Palestina tersebut. Sampai sekarang masih terjadi perang. Dan memang kata Nabi Muhammad, perang yang terjadi di Palestina nggak bakal selesai sampai datang kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kata Nabi Muhammad, di akhir-akhir umur dunia ini, umat Islam dan orang-orang kafir mereka bakal berperang secara full 100%, semuanya bakal ikut campur. Pusatnya di mana? Di Palestina. Jadi nanti istilahnya orang-orang Indonesia bakal mengirimkan pecinta-pecinta Nabi Muhammad, pejuang-pejuang Nabi Muhammad, berperangnya di mana? Berperangnya pusatnya di Palestina. Nanti setelah kita menang, kata Nabi kita Muhammad, mereka bakal kembali ke daerah mereka masing-masing. Setelah mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, tiba-tiba datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Baru orang-orang kumpul lagi di Palestina untuk minta kepada Nabi Isa agar bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segera membasmi yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Itu Palestina. Palestina dulu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berjuang dengan umat Islam untuk membebaskan Palestina. Jadi kita harus paham, untuk membebaskan Palestina itu butuh perjuangan yang luar biasa. Buktinya sampai sekarang perang belum selesai. Nah di zaman dahulu macam inilah, perang gak kunjung selesai, umat Islam gak kunjung menang. Namun beliau berpikir, ngapa umat Islam ini kalah? Ngapa umat Islam ini tidak bisa membebaskan Palestina yang di situ ada Baitul Maqdis? Diperhatikan sama beliau, ngapa kita tidak menang-menang, ngapa Palestina tidak terbuka-terbuka? Diperhatikan sama beliau, rupanya banyak di antara prajurit beliau ataupun rakyat yang ada di seputar beliau sudah jauh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jorang tidak kenal dengan Nabi, jorang tidak kenal dengan sejarah Nabi, jorang lupa kalau seandainya Nabi Muhammad juga berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika beliau melihat orang-orang kapan diajak berjihad lesu, yo kita nyerang bagian sini besok, nantilah demam istilah. Kapan diajak perang lesu, kapan diajak nyerbu lesu, kapan diajak berjihad lesu, kapan disebutkan tentang fadilah-fadilah berperang, jorang seakan-akan tidak mendengar. Maka beliau mengatakan kayak umat Islam nih lesu, ibadah lesu, berjamaah lesu, saling membantu lesu, dengan Al-Quran mereka jauh. Ini penyebabnya tidak lain gara-gara mereka jauh dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau punya inisiatif mengumpulkan ulama-ulama yang mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad, yang mengerti tentang kisah-kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadakan sayembara, siapa di antara kalian wahai ulama, wahai pujangga, yang bisa meringkas sejarah Nabi. Soalnya orang kalau nak baca sejarah Nabi panjang lebar, butuh berjus-jus. Dari mulai kelahiran, waktu kecil Nabi, menikahnya Nabi, hijrahnya Nabi, butuh berjus-jus untuk bisa paham tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tahu umat zaman Nabi tersebut, umat di zaman dahulu gak mungkin untuk membaca kitab yang jumlahnya berjus-jus. Maka beliau punya inisiatif macam mana kalau seandainya sejarah yang panjang tadi diringkas jadi buku yang kecil, yang dibaca kurang lebih 1 jam, namun mereka sudah bisa melihat garis besar sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, diadakanlah sayembara. Barang siapa yang bisa memenangkan sayembara tersebut berhasil membuat kitab yang ringkas namun lengkap dengan kalimat-kalimat yang indah, maka kitab tersebut bakal dibacakan di negeri tersebut tepat di malam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kitab yang menang adalah kitab Maulid Diba. Maulid Diba merupakan maulid yang tertua. Ada juga yang mengatakan kitab Tanwir, tapi kebanyakan ulama mengatakan kitab Diba merupakan kitab maulid pertama yang tenar di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanglah kitab Diba tersebut
diadakanlah acara yang besar di lapangan yang besar, maka mereka berkumpul untuk membaca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka membaca maulid dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, maka orang-orang yang ada di depan, para ulama, para aulia, orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang memang sudah dekat dengan Nabi kita Muhammad, mereka merasakan ada rohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk orang yang mengerti, untuk orang yang dipilih sama Allah, mereka bisa merasakan di situ ada Nabi Muhammad. Mereka merasakan. Seperti kemarin ceritanya Ustadz Fahmi di rumah saudara kita Umar Nagib, Sayyidina Hasan, ketika diperintahkan untuk berceramah, ketika diatur suasananya di situ dikatakan tidak ada Nabi Muhammad, namun beliau di dalam hati beliau sudah merasakan di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dibacakan maulid dan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sehingga waktu munculnya Nabi Muhammad tiba, para ulama, orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang punya perasaan Nabi Muhammad, mereka punya perasaan yang sama semua. Apa itu? Mereka merasakan seakan-akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka spontan, yang namanya orang merasakan adanya roh Nabi Muhammad, para guru-guru, para ulama, mereka spontan berdiri semua. Nah, ketika para guru, para ulama berdiri semua, yang hadir tadi ketika melihat guru mereka berdiri, maka mereka pun ikut berdiri. Inilah awal ceritanya kenapa dalam maulid Nabi kita Muhammad ada yang namanya berdiri. Jadi orang-orang kampung sawah jangan bingung, dok ngatu ada berdiri. Tidak ada lebak lutong di bawahnya, tidak ada kerengge, apalah bubar acaranya. Ini jangan sampai kita bingung. Kalau dulu rakyat-rakyat, para murid-murid melihat guru mereka bangkit, maka mereka pun bangkit. Insya Allah kita pun bisa sejalan dengan mereka. Insya Allah berkat maulid Nabi kita Muhammad, mereka pun dekat dengan Nabi Muhammad, punya kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya semangat untuk ibadah lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan punya semangat lagi untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pembebasan kota Palestina. Maka alhamdulillah di zaman tersebut Palestina dimiliki 100% oleh umat Islam. Ini artinya apa? Masalah yang ada di zaman dahulu, jorang tidak selesai untuk nyerbu Palestina tadi, selesai berkat apa? Berkat maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak heran Al-Habib Ali mengatakan, kalau seandainya kalian ingin menyelesaikan masalah yang nggak kelar-kelar, maka selesaikanlah dengan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan urusan yang ada di dunia, apakah itu? Urusan rumah tangga, urusan bisnis, masalah dalam bermasyarakat, masalah dalam berkawan, insya Allah bakal selesai berkat maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara kita nih, contoh ini, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang satu sama lain ada perasaan saling benci, ringam dengan dia, benci dengan dia. Tapi perhatikanlah, ketika kita hadir maulid, langsung hilang perasaan tadi. Kapan nengok dia yang kemarin ringam, jadi hilang. Langsung senyum, langsung berkawan, bertebak-tebak pula. Bertebak bukan berkelahi ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia bakal selesai berkat maulid Nabi Muhammad. Dan yang paling kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan maulid seperti ini, maka urusan-urusan akhirat kita bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabahani dalam kitab beliau, dahulu di zaman Nabi Musa, di zaman Bani Israel, ada seseorang yang full bermaksiat 200 tahun. Dikatakan dia maksiat, dia gila, dia mabuk, dia berzina, dia segala macam. Dia mengganggu orang, dengan orang punya masalah, dengan Allah punya masalah. Dia maksiat, tidak ada pakai libur, full 200 tahun. Ada tidak di kampung sawah macam itu kira-kira? Maksiat 20 tahun jalan, tidak ada pakai libur. Ini orang tidak ada pakai libur. Mungkin ada orang sawah nih kan, hari ini mabuk, besok mabuk, besok losak tidak mabuk. Bukan gara-gara taubat, bukan, tidak ada duit, nak libur tadi. Artinya ada libur kan? Nah ini orang tidak ada libur apalah, siang malam tidak ada libur, terus full bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 200 tahun di maksiat.
Kapan dia meninggal, yang nama orang kampung kalau nengok orang jahat macam mana kira-kira? Tidak bakal datang. Kapan dia meninggal, kita lesu datang. Maka dikatakan ini orang dibenci sama masyarakat, dan mereka juga meyakini ini orang juga dibenci sama Allah karena sudah bermaksiat selama 200 tahun. Jadi kapan dia meninggal, ditarik kaki Bani Israel tadi, orang tadi, dilemparkan, dibuang ke tong sampah. Setelah dilemparkan, dibuang ke tong sampah, tiba-tiba Nabi Musa yang memang seorang nabi sering berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, wahai Musa, ambillah jenazah si fulan di sampah tersebut, engkau bersihkan. Allah mengatakan bukan suruh anak buahmu bersihkan, enggak, tapi Allah mengatakan engkau bersihkan. Jadi yang bersihkan jenazah tadi Nabi Musa. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Engkau bersihkan, engkau urus jenazah, engkau solati, engkau kuburkan dengan sempurna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, ya Allah, ngapa harusku yang mandikan? Ngapa harusku yang ngurus jenazah? Suruh aja orang-orang lain sebagai perwakilan dari aku ngambil jenazah tadi, mandi kenala kadar, sembahyang kenala kadar, tidak perlu ngundang rame-rame, tidak perlu dibuat acara yang kayak seakan-akan memuliakan jenazah tadi, langsung kubur kenjalah. Kan itu tukang maksiat, wahai Allah. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memang dia ahli maksiat, tidak pernah libur untuk bermaksiat kepada aku. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, annahu fatahat taurah yauman. Pernah kemarin satu hari dia buka kitab Taurat, fawajada fiha ismu Muhammad fasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faghafartu lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemarin dia pernah buka kitab sekali, bayangkanlah. Dia pernah buka kitab yauman sehari. Buka kitab sehari, dalam Taurat tadi tertengok ada nama Nabi Muhammad. Orang-orang zaman dulu tahu yang nama Nabi Muhammad itu merupakan orang yang mulia. Dan dia yakin kalau dia bersandar dengan ini orang pasti bakal langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat di situ ada nama Nabi Muhammad, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali. Sekali cuma salawat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara dia bersalawat satu kali, seluruh dosa-dosa dia kuampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini untuk umat terdahulu saja bisa memberikan dampak buat mereka. Lalu ngapa kita selaku umat Nabi Muhammad malas untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, atuhibbu an la yanalaka min atashin yaumal qiyamah? Wahai Musa, kau nak dak ngerasakan haus di padang mahsyar, dak ngerasakan haus di alam barzah? Ilahi na'am. Kata Nabi Musa, kunak ya Allah, aku kepengen nanti di padang mahsyar ku dak bakal merasakan haus. Macam mana cara, wahai Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'aqtirus shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau dak nak haus di kubur, kalau kau dak nak haus di padang mahsyar, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini perbanyak salawat. Karena salawat bakal mendekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia selesai, urusan akhirat insya Allah kita bakal mudah. Di alam kubur bakal mudah, di padang mahsyar bakal mudah, di siratul mustaqim bakal mudah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dikatakan orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, insya Allah solawat itu bakal membuat dia dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat yang kita baca bakal disampaikan oleh malaikat khusus, yang mana malaikat ini tugasnya di muka bumi hanya mencari perkumpulan sholawat. Innalillahi malaikatan fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malaikat di muka bumi. Apa tugas mereka? Mencari perkumpulan sholawat, mencari mulut-mulut, lidah-lidah, lisan-lisan yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat motar, apa yang dia cari? Sholawat. Ada perkumpulan sholawat, dia datang. Ada orang yang bersalawat, nak di mana aja dia bersalawat.
dia bersolawat di hutan, dia bersolawat di kantor dia bersolawat di kamar rumah dia. Datang malaikat tadi, mendengar ucapan salawat tersebut dan langsung dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, kapan malaikat melaporkan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan barusan mengadakan ataupun pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan sendirinya, wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan barusan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita ingat, Nabi itu kapan dibilang kayak itu bukan sifat Nabi, oh orang budak. Sifat Nabi Muhammad selaku orang yang cinta dengan umat, kalau orang kangen dengan orang lain macam mana kira-kira? Oh dia kirim salam sama gue, apa kabar dia? Macam tuh kan? Habib Hasan, Habib Hussein di Pangkal Pinang, misalnya sebulan dia kangen sama engkau, dia kirim salam. Barusan ketemu di Kelapa kemarin, oh lagi apa dia? Minimal ada pertanyaan. Itu orang yang punya hubungan dekat. Maka Nabi Muhammad ingin dekat dengan umatnya. Ulama mengatakan pasti beliau bakal mengatakan apa kabar dia, lagi apa dia. Maka malaikat menjelaskan panjang lebar. Dan subhanallah, malam hari ini Sohibul Bait membuat tempat yang indah luar biasa. Mudah-mudahan ketika mereka membuat tempat yang indah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan surga untuk mereka, insya Allah. Tapi bukan malam ini. Mudah-mudahan mereka panjang umur, insya Allah. Maka malaikat bakal mengatakan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan baca salawat, dia agak sedang di sini, dia agak macam ni, tempat macam ni. Dijelaskan oleh malaikat di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bersalawat lewat hati pasti bakal diketahui oleh Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita baca salawat, nak di acara maulid, nak di rumah kita, nak di motor, kalau dengan perasaan langsung nyambung kepada Nabi Muhammad, bakal diingat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan oleh guru kami, karena guru kami Al-Habib Hamidun Nagib bertemu langsung dengan narasumber. Jadi guru kami bertemu langsung dengan orang yang punya cerita ini, narasumber ini. Beliau punya teman seorang dokter di Jeddah sana. Ini baru beliau ceritakan ketika perkumpulan alumni kami kemarin. Guru kami punya teman namanya Dr. Abdurrahman. Dr. Abdurrahman ini merupakan dokter di Jeddah sana. Dokter di Jeddah, namun Dr. Abdurrahman tersebut, walaupun dia dokter, walaupun kawan-kawan dia dokter spesialis ada, SPOJ juga ada. Ini dikatakan sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter tadi lah lama kawin tapi tidak dapat anak dia. Kawinlah lama tapi tidak dapat anak. Yang nama dokter kan berusaha, punya kawan, dia punya ilmu, dia punya segala macam cara. Tapi kalau seandainya Allah sudah berkehendak, dia harus nurut. Ini dokter lah kawin bertahun-tahun tidak dapat anak, berusaha juga tidak dapat anak. Akhirnya Dr. Abdurrahman tadi mendapatkan satu tugas dari rumah sakit. Dia menuju satu daerah, ada sikok kota, ada satu daerah. Dia menuju daerah tersebut dengan naik kereta api. Dia naik kereta api, dan kebetulan di depan tempat duduk beliau, soalnya kalau naik kereta api kan saling ngadap gitu kan. Ini kita, kawan kita, ini orang, saling berhadapan. Nah kebetulan di depan beliau itu, yang ngadap beliau itu, ada orang tua sama anak. Ada orang tua sama anak. Orang tua tadi tidak berhenti-berhenti mulutnya baca salawat. Allahumma sholli alaihi wasallam. Tidak berhenti-berhenti baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nama dokter ini tidak paham agama. Jadi dia ngerasa tidak sedap, bising, terganggu dengan yang baca Allah. Kira-kira kalau kita terganggu apa dah? Bising kan? Allah. Agak jantep lah kalau saya kita. Agak ada hal sedikit. Macam baca salawat terus terganggu. Sampai ditahan sama dokter tadi. Lama tidak tahan. Dokter tadi bilang, nak, tolong bilang lagi ya kau nih kalau salawat pelan-pelan aja lah. Nganggu, ku terganggu. Kata anak tadi apa? Tidak bisa kita negah. Dia macam itulah. Nak di kereta, nak di rumah, nak di kebun, macam itulah dia. Dia tidak bakal pernah berhenti salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama dokter macam tu ngomong, ayah tadi yang salawat terus, diam dia. Diam, langsung bilang ke anak tadi, nak, orang ataupun dokter yang bakal ngobat kau, rupanya anak tadi dibawa sama ayah tadi ke kota
yang tujuannya subhanallah sama dengan dokter tadi. Jadi dokter tadi tujuannya taruhlah kelapa, tujuan orang tua sama anak tadi ke kelapa juga. Kalau tujuan dokter tadi ngobatkan orang yang di kelapa tadi, rupanya orang yang diniatkan untuk diobatkan tadi yang di depan dia itulah, tapi sama-sama tidak tahu. Nah ayah tadi bilang, nak dokter yang bakal ngobat kau tuh ada di sini lah. Dokter yang ngobat kau tuh ada di depan kita. Nah, ini dokternya negar. Apa maksud orang nih yang ngobat anak nih? Dia ngerasa tersinggung. Soalnya dia ke kota yang sama dengan tujuan untuk ngobat juga. Dia penasaran, wahai anak, kak nak kemana? Kami nak ke kelapa, istilah gitu. Emang ada apa? Kuni punya penyakit di kakiku jenis semacam ini, dan kami sudah janji dengan dokter bakal berobat di daerah kelapa tadi. Kata dokter tadi, nama kau siapa? Fulan bin Fulan. Ditengok di HP. Wow, benar. Kan ada jadwal kan? Hari ini jam sekian, tanggal sekian, ngobat di kelapa, nama pasien Fulan bin Fulan. Kapan dia nengok terkejut, dok. Macam mana cerita? Orang tua tadi tahu kalau seandainya Kuni yang bakal ngobatkan anak. Jadi dokter tadi nanya, wahai anak, coba tanya sama ayah kau. Dia tahu dari mana kalau Kuni yang ada di depan dia bakal ngobatkan dia. Ditanya sama anak tadi, ya, ayah tahu dari mana kalau di depan kita ini dokter yang bakal ngobatkan kakiku. Kata ayah tadi, barusan Rasulullah yang bilang. Ya kan? Barusan Rasulullah yang bilang, kata Rasulullah di depan kau itulah dokter. Dan kata Rasulullah, sampaikan ke dokter di depan kita nih, sesungguhnya dia tuh memang tidak punya anak. Tapi bilang sama dia, setelah dia ngobatkan kau, dia bakal punya anak. Ya kan? Memang dia tidak punya anak. Tapi kabarkan sama dokter tadi, nanti setelah dia selesai ngobatkan kau, dia langsung diberi anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung terkejut. Benar dalam hati dia. Kuda ada punya anak, dan dia langsung seakan-akan langsung percaya dengan ayah tadi. Langsung tertunduk hati dia, langsung nanya, wahai ayah, kau tahu dari mana? Tak yakin dia. Aku tahu semuanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung, wahai ayah, kata dokter tadi, ngapa kau bisa sebegitu dekat dengan Nabi? Seakan-akan Nabi itu mondar-mandir dekat sama engkau, ngabarkan segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ayah tadi? Ku tak ada banyak amalan. Amalanku cuman setiap waktu, kapan ku bangun, di luar tidur aku selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah putus, hatiku nyambung terus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, dia nanya, ngobatkan kanak tadi. Tak terasa waktu berjalan sampai 3 hari. 3 hari ngobatkan kanak tadi, sibuk dokter tadi. Dan 3 hari dokter tadi sibuk bertanya dan mendekat dengan orang soleh tadi. Sibuk, cemana bisa solawat yang bagus, cemana cara solawat yang bagus, kau baca solawat model apa, cara duduk kau macam mana, cara nyusun nanti macam mana, belajar. Sampai-sampai selama dia ngobat dan belajar tadi, 3 hari 3 malam dia lupa megang HP. Jadi HP dia sampai dia lupa gara-gara ingin dekat juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak sadar. Lah selesai berobat, selesai bertemu dengan orang tua tadi, dia nengok HP dia di jaket dia. Ya Allah, lah 3 hari dia megang HP. Lupa dia gara-gara kepengen dekat dengan Nabi Muhammad. Dia nengok HP tadi, ya Allah, alang kebanyakan panggilan tak terjawab dari bini dia. Nah, coba antum cek nih di HP antum. Ada panggilan gak terjawab dari bini dah kira-kira. Nah, ini mirip-mirip gitulah. Tapi banyak bener. Banyak di telepon, wahai biniku mohon maaf nih 3 hari ku sibuk benar sama ku sibuk ibadah kepada Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad. Ku sibuk mendengarkan sejarah-sejarah akhlak-akhlak Nabi Muhammad dari orang soleh agar aku dekat dengan Nabi Muhammad. Wahai istriku, aku mohon maaf soalnya 3 hari 3 malam tidak pegang HP. Kau banyak nelpon, ada kabar apa? Kuni nak ngabarkan wahai suamiku, kata bini. Ngapa? Sebelum kau berangkat, Kuni memang telat lah berapa minggu. Subhanallah, kemarin adikku ngajak ke dokter untuk ngecek. Subhanallah, positif ngisi. Dan subhanallah positif dan langsung diberikan hadiah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala cikal bakal menjadi anak mereka. Maka langsung menangis dokter tersebut karena membenarkan ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia niatkan, apa yang dia cita-citakan diiyakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengatakan itu dokter bakal punya anak bukan gara-gara dokter tadi dekat dengan Nabi Muhammad, bukan.
tapi cuman gara-gara dokter tadi membantu orang yang dicintai sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di mentok ini berusaha kita, bantulah orang-orang yang memang dekat dengan Nabi Muhammad, para guru-guru kita nih, para guru-guru kita, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada majelis taklim, yang ada pondok pesantren, itu insya Allah mereka semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bantulah mereka, membantu mereka insya Allah bakal mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terakhir. Sekarang yang terakhirnya terakhir. Kalau tadi terakhir, ini sekarang terakhir. Ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, maka secara tidak langsung kita bakal dikatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah orang ataupun anak yang berbakti kepada orang tua. Karena dalam riwayat dikatakan ketika orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat bakal mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, fulan bin fulan sudah bersalawat kepada engkau. Malaikat bukan mengatakan fulan habis bersalawat dah, tapi malaikat mengatakan fulan bin fulan, Ahmad bin Muhammad, atau Muhammad bin Ahmad. Maka secara tidak langsung orang yang bersalawat dia mengenalkan ayahnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang namanya disebut di depan Nabi Muhammad pasti bakal langsung mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan orang yang kita niatkan tadi, orang-orang yang telah meninggal berkat maulid Nabi kita Muhammad, mereka nama-nama mereka sudah disebutkan di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat maulid Nabi kita Muhammad segala urusan kita bakal dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan kita dunia akhirat bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat maulid Nabi Muhammad anak-anak kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istri-istri kita bakal mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini terkecuali nama-nama kita sudah tercantum bakal menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan pembacaan takim dikir Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Alhamdulillah, demikian tadi seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, dari mulai pembacaan Maulid Simpuror dan pembacaan takim zikir termasuk pembacaan tahlil singkat, dan begitu juga telah disempurnakan dengan pembacaan tausiah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dalam tausiah yang berkah barokah memberikan ilmu buat kita semuanya, menjadikan kita lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW dan bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.